Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Riza Tazkiatur Rahma dengan nomor 205-24038. Nah, setelah kita mereview sebuah jurnal, atau lebih tepatnya dua buah jurnal, sekarang kita akan mereview sebuah buku yang tentunya dengan tema yang sama, yaitu Harmonisasi Sains dan Agama. Nah, buku yang akan saya review yaitu berjudul Harmonisasi Agama dan Sains yang ditulis oleh Ibu Helmi Salma Labibah SPD beserta dua rekannya, Ibu Lisnawati Eshum dan juga Ibu Siti Muzayyinah SPD. Nah, apa sih isi dari buku ini? Buku ini menggambarkan bahwa adanya jarak atau gap atau di persepsinya konflik antara sains dan agama, dan kemudian menjajaki bagaimana paradigma baru dapat menawarkan harmonisasi. Nah, di dalam buku ini juga tertulis pemikiran dari Ian G. Barber, yaitu tipologi pemikiran Ian G. Barber, yaitu ada 4: tipologi konflik, tipologi independensi, tipologi dialog, dan juga tipologi integrasi. Nah, kalian pasti bingung kan, apa sih tipologi-tipologi ini? Singkatnya, tipologi konflik yaitu sains melawan agama, dan terus tipologi independensi, sains dan agama sebagai ranah terpisah. Lalu tipologi dialog, interaksi antara sains dan agama, dan yang terakhir adalah tipologi integrasi, penggabungan dan kesinambungan antara sains dan agama. Nah, di buku ini juga menjelaskan tentang metodologi atau cara memahami sains, juga adanya korelasi antara agama dan sains dengan teks Al-Quran atau teks Al-Quran dan fenomena-fenomena ilmiah. Nah, buku ini menggambarkan kenyataan bahwa seringkali muncul persepsi bahwa sains dan agama berada dalam posisi konflik atau setidakkurangnya berintegrasi. Buku ini benar-benar mengangkat tentang pentingnya harmonisasi antara keduanya. Nah, sebelumnya tadi kan sudah dimention ya bahwa ada 4 tipologi pemikiran G. Barber. Nah, pemikiran G. Barber yang pertama itu adalah tipologi konflik. Tipologi konflik yaitu menganggap bahwasanya sains dan agama merupakan dua domain berbeda yang bertentangan. Nah, apa sih yang membuat adanya tipologi ini? Mereka orang-orang yang memahami bahwa sains dan agama itu saling bertentangan karena mereka belum memahami bahwasanya sains berjalan selaras dengan agama, bahwa seharusnya sains berjalan selaras dengan agama. Lalu yang kedua adalah tipologi independensi, yaitu melihat sains dan agama sebagai dua ranah yang terpisah, masing-masing memiliki metode, pertanyaan, dan objek sendiri sehingga tidak saling mengganggu. Yang ketiga yaitu tipologi dialog, menyajikan sains dan agama sebagai dua ranah yang berdialog satu sama lain. Mungkin ini bisa menjadi kontras dengan tipologi konflik dan juga tipologi independensi, tetapi bukan sepenuhnya terpisah ataupun bertentangan sehingga bisa saling memberi wawasan nantinya. Yang terakhir yaitu tipologi integrasi atau penggabungan antara sains dan juga agama. Nah, sains dan agama itu bisa digabung, bisa kita pelajari secara bersamaan di dalam satu waktu. Nah, dengan memahami dua hal tersebut secara bersamaan, suatu pemahaman akan menjadi lebih luas, yaitu kita bisa menggabungkan akal dan iman, dan juga pengetahuan empiris dan pengetahuan wahyu. Lalu ada juga metodologi atau cara memahami
agama dan juga sains. Nah, buku ini menguraikan bagaimana pendekatan-pendekatan dalam sains dan agama bisa dipahami. Misalnya seperti metode empiris, observasi, eksperimen dalam sains, dan juga wahyu, teks, tradisi dalam agama. Nah, buku ini juga menyediakan peta bagaimana kita bisa memahami sains dan agama tanpa memasukkan keduanya ke dalam konflik langsung. Nah, mungkin bagi seseorang atau bagi siapapun yang sangat menyukai sains dan agama, buku ini bisa sangat membantu sebagai pengantar kalian ke dalam dua hal ini. Lalu ada juga korelasi tentang agama dan sains, korelasi agama dan sains dengan dalil Al-Quran dan juga fenomena alam. Nah, salah satu ciri atau hasil buku ini bahwa buku ini mencoba untuk mengaitkan fenomena sains dan pengetahuan ilmiah dengan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang alam, seperti tentang ayat-ayat penciptaan, terus ayat-ayat kayak bagaimana manusia itu terbentuk, ya itu masuk ke penciptaan sih, ya seperti itu. Dan terdapat ruang untuk sains dan refleksi alam sebagai bagian dari pemahaman agama. Lalu buku ini juga menyediakan penjelasan bagaimana agama dan sains bisa saling melengkapi ketika kita mengaitkan realitas empiris dengan religius. Sepertinya itu cukup dari saya. Sekian review buku tentang harmonisasi agama dan sains. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.